Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Dream Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film India yang begitu menyedihkan, di mana sepasang kekasih yang memiliki hubungan kisah cinta yang banyak banget cobaannya. Hubungan mereka harus ditentang oleh orang tuanya dan harus mati di tangan ayah mertuanya sendiri karena perbedaan kasta. Tidak hanya itu, mereka harus terpisah dengan kematian karena sang pria terlibat dengan penjahat narkoboy. Bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tanpa lama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan terbangunnya seorang pria tampan dari mimpinya. Pria itu bernama Rohit. Ia seorang yatim piatu yang bermimpi tinggi untuk menjadi penyanyi terkenal. Rohit juga memiliki adik yang bernama Amit. Mereka berdua sangat menyayangi satu sama lain. Rohit dan Amit yang tak punya orang tua. Ia berdua tinggal bersama paman dan bibinya. Suatu hari Rohit yang mengantarkan Amit sekolah bertemu dengan wanita cantik bernama Sonia. Sonia merupakan anak orang kaya yang bernama Saksena. Seusai mengantar Amit sekolah, Rohit ke tempat kerjanya, yaitu di sebuah showroom mobil milik Malik. Lalu Rohit kedatangan seseorang yang tak lain adalah Saksena. Ia ingin membeli sebuah mobil mewah untuk hadiah ulang tahun putrinya. Rohit pun langsung merekomendasikan mobil terbaik yang ada di tempat kerjanya tersebut. Lalu Saksena memberitahu Sonia jika hadiahnya akan segera tiba. Dan tak lama kemudian hadiah Sonia pun tiba. Sonia langsung mengira bahwa Rohitlah hadiah ulang tahunnya. Namun Rohit hanya mengantarkannya. Dan semenjak itulah Sonia jatuh cinta kepada Rohit. Lalu tibalah di acara ulang tahun Sonia. Rohit dan Tony yang berada di sana berencana memperlihatkan keahlian bernyanyinya di hadapan Sonia dan teman-temannya. Dan siapa sangka Sonia dan teman-temannya sangat kagum dan menyukai lagu-lagu Rohit. Beberapa hari berikutnya Sonia dan teman-temannya mengadakan pesta di kapal pesiar. Awalnya Sonia enggan untuk ikut, namun saat tahu Rohit disewa untuk bernyanyi di kapal itu, Sonia pun akhirnya mau ikut. Selama di dalam kapal pesiar, pertemuan Rohit dan Sonia semakin sering terjalin, sehingga membuat Sonia semakin mencintai Rohit. Namun kepopuleran Rohit juga membuatnya memiliki banyak fans cewek yang membuat Sonia merasa cemburu. Sonia yang tengah cemburu membalas dengan mendekati Atul untuk membuat Rohit cemburu. Namun Rohit malah seperti tak menghiraukannya. Di perasaan kekesalannya itu membuat Sonia mabuk di sekoci kapal. Lalu Rohit yang tahu Sonia cemburu padanya langsung mendatangi Sonia. Mereka saling berdebat hingga membuatnya terlelap dalam waktu mereka. Keesokan harinya tanpa disadari sekoci yang ditumpangi Sonia dan Rohit sudah berada di tengah-tengah lautan karena terlepas dari kapal induknya. Hal itu membuat Rohit panik kebingungan. Namun tidak dengan Sonia yang malah senang kegirangan karena bisa berduaan dengan Rohit. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba Rohit melihat sebuah pulau dan memutuskan untuk menepi ke pulau tersebut. Lalu Rohit membuat sebuah tenda agar tim SAR bisa tahu keberadaan mereka. Namun di saat ada helikopter melintas, helikopter tersebut malah berlalu karena tak melihat tanda yang dibuat Rohit. Rohit pun juga terkejut karena tanda yang dibuatnya telah hilang karena diambil dan dijadikan mainan oleh Sonia. Rohit sangat marah kepada Sonia dan menyalahkan Sonia. Mereka pun terlibat cekcok hingga membuat Sonia terjatuh ke laut. Melihat Sonia yang meminta pertolongan tanpa pikir panjang, Rohit langsung melompat untuk menyelamatkan Sonia. Namun Sonia yang ternyata hanya berpura-pura malah melihat Rohit tenggelam. Sonia pun bergegas berenang menyelamatkan Rohit. Pada saat itulah Sonia tahu bahwa Rohit peduli dengannya dan sangat mencintainya. Lalu mereka pun menghabiskan waktu berdua di pulau tersebut. Dan hubungan mereka juga semakin dekat. Akan tetapi sekarang justru Rohit yang tak mau kembali ke kota karena takut akan ada halangan untuk cinta mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian tim SAR datang untuk menjemput mereka. Saksena yang melihat Rohit mendekati Sonia pun langsung memarahi Rohit. Tidak sampai di situ saja, bahkan Saksena meminta Malik untuk segera memecat Rohit dan memastikan Rohit tidak akan diterima di tempat kerja manapun. Bahkan Saksena juga berencana menjauhkan Sonia dari Rohit dengan mengirim Sonia ke New Zealand.
Semenjak itulah Rohit patah hati karena harus terpisah dengan Sonia. Dia juga bersedih karena dia kini tidak memiliki pekerjaan lagi untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Di keesokan harinya Rohit tanpa sengaja bertemu dengan Sonia yang bersama ayahnya di jalan. Lalu Saksena merendahkan Rohit dengan berkata bahwa mereka berbeda kasta. Namun siapa sangka Sonia malah turun dari mobilnya dan memilih dibonceng Rohit. Hal tersebut membuat Saksena semakin marah dan membenci Rohit sampai ke akar-akarnya. Lalu Saksena menemui Malik. Dia curhat kepada Malik kalau dia khawatir Rohit akan membawa Sonia kawin lari dan meninggalkannya. Namun siapa sangka Rohit justru dengan berani menemui Saksena dan bertekad akan menyetarakan kasta di antara mereka sebelum menikahi Sonia. Mendengar itu Saksena menyetujuinya. Dan semenjak itulah Rohit berusaha keras mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi terkenal. Dan dengan bakatnya serta bantuan teman-temannya, Rohit pun akhirnya bisa menjadi penyanyi yang dikenal banyak orang. Bahkan kini Rohit akan mengadakan konser perdananya. Teman-temannya sibuk menyiapkan panggung konser Rohit. Tak lupa Sonia juga datang untuk menyemangati Rohit. Lalu Rohit pun meminta izin untuk menjemput adiknya. Awalnya Sonia melarang Rohit pergi karena merasa akan ada yang terjadi pada Rohit. Namun Rohit mencoba menenangkan Sonia. Di saat di tengah perjalanan Rohit tanpa sengaja melihat Malik dan 2 orang polisi membunuh seorang komisiaris yang mengetahui bisnis narkoba Malik. Rohit yang terkejut pun dipergoki Malik. Malik yang tidak ingin kejahatannya terbongkar segera meminta 2 orang polisi tadi untuk membunuh Rohit. Rohit pun segera melarikan diri lalu terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Hingga membuat Rohit mengalami kecelakaan yang menewaskan dirinya. Sementara itu Sonia dan teman-temannya yang menunggu Rohit yang tak kunjung datang malah mendapatkan kabar buruk dari Tony. Sonia pun langsung bergegas ke TKP dan hanya melihat motor yang dikendarai Rohit. Bahkan tim SAR pun tidak menemukan jasad Rohit. Sonia pun sangat bersedih kehilangan pria yang sangat dicintainya. Begitu juga dengan adik Rohit yang sangat terpukul kehilangan satu-satunya keluarga kandungnya. Amit pun trauma hingga membuatnya tak mau berbicara lagi. Sementara itu Saksena yang tak tega melihat anaknya terus bersedih dengan kematian Rohit. Dia berencana memindahkan Sonia ke New Zealand ke rumah sepupunya. Singkat cerita, Sonia kini berada di New Zealand. Namun Sonia masih mengurung diri dan melamunkan kematian Rohit. Melihat sepupunya terus bersedih, Nita mengajak Sonia keluar mencari hiburan. Namun siapa sangka di saat di tengah jalan Sonia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan Rohit. Pria itu juga sempat memandangi Sonia seperti halnya Rohit dulu yang memandanginya. Lalu setibanya di tempat diskotik, Sonia lagi-lagi bertemu dengan pria yang ditemuinya di jalan tadi. Sonia semakin bingung karena pria itu juga pandai bernyanyi dan menari seperti halnya Rohit. Lalu Sonia yang penasaran dengan pria tersebut menuju ke motornya dan melihat kartu identitasnya. Dan siapa sangka Sonia begitu terkejut saat tahu dia benar-benar bukanlah Rohit. Pria tersebut bernama Raj Chopra. Namun Sonia masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Sonia mencari tahu lebih lanjut tentang Raj. Lalu Sonia datang ke rumah Raj untuk bertanya kepada ibunya. Sonia bertanya apakah Raj pernah datang ke India. Sonia pun harus kecewa karena ternyata Raj tak pernah sekalipun ke India. Dan Raj juga tak memiliki keluarga kerabat ataupun teman di India. Sementara itu Raj yang sedang bermain SKI dengan Nita. Raj mencurahkan perasaannya terhadap Sonia kepada Nita. Lalu Raj meminta bantuan Nita untuk memperkenalkannya dengan Sonia. Nita pun menyetujuinya karena dia ingin Sonia segera melupakan bayang-bayang Rohit. Namun siapa sangka di saat Nita mempertemukan mereka, Sonia tiba-tiba kabur meninggalkan Nita dan Raj begitu saja. Nita dan Raj pun kebingungan dengan tingkah Sonia yang selalu menghindar di saat bertemu dengan Raj. Lalu Nita pun mencari tahu tentang sikap Sonia yang selalu menghindar di saat bertemu Raj. Sonia pun memberitahu Nita bahwa Raj memiliki wajah yang sama dengan Rohit. Dan hal tersebut justru membuat Sonia semakin bersedih dan tak bisa melupakan Rohit. Lalu Nita memberitahu Raj alasan Sonia menghindarinya. Namun Raj tidak mempercayainya dan ingin melihatnya secara langsung.
Lalu Raj pun menemui Sonia dan melihat foto Rohit, dan betapa terkejutnya Raj saat melihat foto Rohit yang begitu mirip dengan wajahnya. Kemudian Raj pun menunjukkan foto Rohit ke ayahnya. Raj pun curhat ke ayahnya jika hidupnya telah mempermainkannya. Ayah Raj pun tidak bisa mempercayai hal tersebut. Namun dia tetap mendukung dan memotivasi Raj untuk terus mengejar cintanya. Dan atas dukungan ayahnya tadi, Raj pun bergegas ke rumah Nita untuk menemui Sonia. Namun si kunyuk Sonia ternyata sudah berada di bandara yang akan menuju ke India. Ia tak ingin kehilangan Sonia. Raj pun mengejar Sonia. Awalnya Sonia tidak bisa menerima kehadirannya. Namun Raj tidak menyerah untuk mendapatkan cinta Sonia. Akhirnya dibiarkan saja oleh Sonia. Sesampainya di India, Raj yang sedang berbincang-bincang dengan Sonia tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tak lain adalah polisi yang dulu ingin membunuh Rohit. Lalu Sonia mengajak Raj kabur. Di saat Sonia menelpon ayahnya, ternyata telepon rumahnya sudah disadap oleh polisi. Sehingga membuat polisi yang memburunya bisa mengetahui lokasi persembunyian Sonia dan Raj. Namun mereka berhasil kabur dan bersembunyi lagi di sebuah tempat. Raj merasa bingung dengan situasinya karena dia baru pertama kali ke India. Namun sudah ada yang ingin membunuhnya. Lalu pada saat Raj berkaca, dia menyadari bahwa mungkin orang yang ingin membunuhnya melihatnya seperti melihat Rohit. Raj dan Sonia kemudian berniat pergi ke rumah Sonia. Namun tidak jadi karena mereka melihat polisi yang memburunya. Raj dan Sonia kemudian bersembunyi di atas kerumunan orang yang tengah melayat. Lalu Tony begitu terkejut dan bahagia karena bisa melihat Rohit hidup kembali. Melihat itu Sonia menjelaskan semua tentang Raj. Ternyata bukanlah Rohit. Di hari berikutnya Tony menyamar sebagai penjual susu untuk menemui paman dan bibi Rohit. Tony berniat mempertemukan Amit dengan Raj untuk menghibur Amit yang keadaannya semakin memprihatinkan. Pada akhirnya Amit pun bertemu dengan Raj. Amit terharu karena akhirnya bisa melihat kembali kakaknya. Namun sayang, kerinduan kakak beradik tersebut tak berlangsung lama. Karena polisi yang memburu Raj pun kembali mengejar Raj. Singkat cerita, Raj berhasil kabur pun bertemu lagi dengan Amit. Lalu Amit menjelaskan kejadian di mana Rohit akan dibunuh oleh Malik dan 2 orang polisi. Amit juga sempat mendengar bahwa Malik menelpon seseorang yang disebutnya Sergi. Namun sayang, meski Amit tahu wajahnya, akan tetapi Amit tak mengenali siapa saja orang yang sudah membunuh kakaknya. Lalu Raj dan teman-teman Rohit berencana membuat konser Rohit yang sempat gagal karena kematian Rohit. Mereka berniat memancing pembunuh Rohit agar muncul di konser tersebut. Awalnya Sonia menolak rencana tersebut karena akan membahayakan nyawa Raj. Namun Raj malah menyenangkan Sonia dan dia melakukannya demi Sonia. Sonia pun menyadari betapa Raj sangat mencintainya. Singkat cerita, rencana Raj pun dimulai. Amit yang berada di belakang panggung memantau untuk mencari pelaku pembunuh kakaknya. Namun sayang, Malik dan 2 rekan polisinya sudah menyamar sehingga sulit untuk dikenali oleh Amit. Sementara itu Sonia yang melihat Raj menyanyikan lagu Rohit. Kini Sonia teringat kembali dengan Rohit dan masih berharap bahwa Raj adalah Rohit. Beberapa lagu pun sudah dinyanyikan oleh Raj. Namun Amit masih belum menemukan siapa pelakunya. Lalu Raj berencana mengungkap kejadian di mana Rohit mengalami kecelakaan. Kemudian Raj bercerita seolah dirinya adalah Rohit. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ada seseorang yang ingin membunuhnya. Dan belum sempat menyebut nama pelakunya, Raj langsung ditembak sehingga membuat semua orang berteriak ketakutan. Unke naam hai? Raj, are you alright? Namun untungnya Raj sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memakai rompi anti peluru. Di tengah suasana yang panik, tiba-tiba Raj diberitahu bahwa Sonia telah diculik. Si pelaku meminta Raj sendiri yang menyelamatkan Sonia dan meminta mengikuti semua instruksinya. Kalau Anda ingin Sonia selamat, Anda harus mengikuti instruksi dari saya. Sesampainya di tempat penculikan, Raj mendekat dengan instruksi dari pelaku. Namun saat melewati kontainer, pelaku kehilangan keberadaan Raj. Lalu Raj bertarung dengan 2 orang polisi yang mencelakakan Rohit dahulu.
Sonia yang melihat Raj menghajar penjahat berseragam tersebut terbawa perasaan. Maru Raj! Maru, come on Raj! Seusai melawan dua polisi jahat tersebut, Raj tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tak lain adalah Malik. Sonia begitu terkejut saat tahu bahwa Malik terlibat dalam pembunuhan Rohit. Namun Malik berkata bahwa Sonia akan lebih terkejut saat tahu ada orang lain lagi yang terlibat. Namun sebelum Malik mengungkapkan identitas pelaku yang terakhir, tiba-tiba dia ditembak mati oleh Saksena. Lalu Saksena yang bersama keluarga Rohit menghampiri Sonia dan Raj. Lalu Amit yang melihat Malik, dia memberitahu Raj bahwa Malik adalah orang yang menghubungi Sergi atau seseorang yang terlibat dalam pembunuhan Rohit. Raj pun segera mengambil telepon Malik dan melihat list panggilan terakhirnya. Ternyata terdapat nama Sergi dan siapa sangka Saksena lah sang pelaku yang terlibat dengan rencana pembunuhan Rohit. Sonia begitu terkejut dan kecewa dengan ayahnya yang telah tega membunuh orang yang paling dicintainya. Lalu Saksena mengakuinya dan ditangkap oleh polisi. Di akhir film Raj membawa Amit ke keluarganya di New Zealand. Sedangkan Sonia tentu saja juga dibawa Raj ke New Zealand sebagai istrinya. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini: tegakkan kebenaran, kejar cintanya, walaupun darah yang menjadi saksinya. Terima kasih yang sudah menyaksikan film ini sampai selesai. Saya Admin, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. I love you everybody, bye-bye.